Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tetap Pasundan. Malam ini kita berada di Padepokan Singatama yang berada di Jalan Sumur Tama, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Kita akan melaksanakan acara silaturahmi ya bersama Tidak Marwangi, Wanara sareng Oke, budak ya abdi kedatangan jadi sareng reng-rengan. Badanara ieu teh Padepokan teh. Sejak kapan berdirinya? ya terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kedatangan tamu dari Tatar Pasundan. Semoga sahabat-sahabat semua, rekan-rekan di Tatar Pasundan maupun dari sahabat-sahabat Padepokan Singatama pada malam hari ini diberikan keberkahan, keselamatan, juga kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ya mohon maaf sebelumnya ya, kedatangan ke sini barangkali jamuannya ataupun hidangan di sini kurang memuaskan ya. Mohon maaf sebelumnya seadanya lah. Yang penting kita bersyukur ya kan, kita nikmati ya Kebersamaan yang kebersamaan silaturahmi, insya Allah dengan silaturahmi kita bisa memperpanjang umur, rezeki insya Allah bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi untuk menambah silaturahmi, untuk menambah agar kita lebih erat lagi ya kan, ya kita saling berkunjung ya kan. Dalam kunjungan hari ini ya mungkin mau menanyakan bagaimana ya berdirinya tadi itu ya. Pada awalnya tuh berdirinya Padepokan Singatama itu 2013. Awalnya itu dari kesenian. Saya mendirikan dulu tuh ya seni upacara adat, tari jaipongan, cuma ya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat juga ya mungkin sekarang banyak tersisihkan dengan yang baru-baru gitu kan. Jadi ya saya 3 generasi lah, dari 13, 14, 15 kan. Nah saya habis itu buka pengobatan 2017 saya pengobatan massal ya, 2018 sunatan massal. Nah 2019 karena ada pandemi 2000 sama 2001 alhamdulillah tidak ada, tapi tetap ada kegiatan santunan anak yatim, jompo, alhamdulillah masih berjalan ya. Apa namanya tuh ya, alhamdulillah sih kegiatan mah ada terus ya. Emang awalnya dari seni silat, kebetulan Kak beliau jago silat ini, dia yang mengajarkan silat gitu. Ya cuma anak-anak sekarang itu jadi gimana ya, kalah sama karate, taekwondo gitu. Ya saya sih untuk pemerintah menghimbau seni budaya kita itu ya tolonglah dilestarikan, kita angkat kembali, kita pajukan kembali ya. Kebetulan saya juga di sini apa namanya tuh dari Pendekar Banten, dari Satria Banten, saya mengibarkan bendera untuk seni debus. Gimana lagi? Jadi untuk Tetap Pasundan baru berdiri ya. Iya. Gimana teh koleksinya apa? Ya, Terus bagaimana kedepannya? yang saya alami itu namanya suatu paguyuban ya, suatu organisasi ya kan. Jadi pertama itu harus ada contoh itu berarti ketua ya kan. Dia harus jadi contoh, harus jadi panutan gitu kan. Itu pertama dulu harus ketua, wakil ketua, bendahara ya kan. Itu orangnya
sih yang mengurusnya lah nanti, terus ada humas. Terus yang utama itu ya harus berbadan hukum, kayak saya kan ada tuh nomor berbadan hukumnya, jadi udah dilindungi gitu. Bahkan saya di PSPC itu ada cybernya, malah kali anggota ini apa sudah tidak sesuai lagi dengan ini ada gitu. Ada yang mantaunya cybernya gitu. Jadi menyalahgunakan keahliannya gitu. Bahkan ada surat izinnya juga, anggota PSPC itu diperbolehkan membawa pesan aji. Misalnya nanti di perjalanan ataupun di mana, misalnya kita mau pengobatan ataupun kita istilahnya itu untuk menyembuhkan gitu ya. Terus di perjalanan ada yang permasalahkan, kita bawa keris ataupun apa gitu, kita ada izinnya juga. Itu pas ayah sertifikatnya Ada. Ya kebetulan saya juga dari kejaksaan, dari kepolisian gitu kan, jadi udah tahu gitu. Makanya ada surat izinnya juga bawa pesan aji, diperbolehkan. Tetapi emang di di PSPC itu ada juga misalnya yang menyalahgunakan, nanti ya ada sanksi juga gitu. Ya udah tahu lah. Dan ketika saya mau di kejaksaan itu kan kita dites dulu ya kan, dulu belajarnya di mana ya, ininya di mana, karena dibuktikan juga gitu. Ya intinya mah kalau udah berbadan hukum itu kita kemana-mana bisa tenang lah. Jadi diakui sama pemerintah juga. Ya intinya mah ya itulah, harus ada yang mengelolanya gitu kan. Terutama ketuanya nanti yang ngatur ya kan. Terus bendahara, sekretaris, humas kan gitu. Harus ada. Gitu. Karena biar biar tercipta satu keluarga, satu wadah. Jadi kalau udah satu keluarga kan ada yang ngaturnya, ada yang ininya, jadi ya teratur lah gitu, rapih jadinya. Ya mungkin seperti itu. Berarti pasien setiap hari buka prakteknya tuh? Buka prakteknya. Nah, dalam seminggu teh berapa kali? Ya kalau saya sih setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ada Jadi terus. ya, yang datang ke sini ataupun misalnya tidak bisa ke sini ya kita ke sana. Itu yang bisa terjangkau gitu. Contohnya seperti apa ya pasien yang pernah mengalami penyakit? Kebetulan saya di situ ada hipnoterapi, melalui hipnoterapi, melalui ruqyah gitu kan, terus totok pijit, totok saraf, bekam, iya. Terus pemagaran. Yang kebanyakan yang sering ini masih hipnoterapi, ruqyah sama totok yang sering. Ya ini juga ada misalnya menguak misalnya misteri, misalnya contohnya yang sudah misalnya di suatu tempat tuh ada petilasan ataupun misalnya suatu makom, masyarakat itu tidak tahu ini makamnya siapa gitu kan. Nah jadi diungkap melalui mediumisasi gitu kan. Ya cuma kita kan jangan terlalu percaya sama hal-hal yang begituan, harus kita telusuri dulu. Misalnya di masyarakat tersebut ada tokohnya yang tahu ataupun dari buku gitu kan, misalnya kan, nah kita sinkronkan dengan apa yang kita ketahui dari mediumisasi itu gitu kan. Ya karena ya harus sesuai lah, dicocokkan gitu kan. Gitu. Jadi biar sinkron. Gimana Ustaz? Tapi mau hoyong ngaros nanti pamit belajar
Eta belajar totok Iya. sarafnya. Eh, Prosesnya kirang langkung sabaraha tahun apa sabaraha sasi? Kalau masalah prosesnya kita bisa memahami ataupun mengetahui itu dari kita sering ya, dari kita apa namanya tuh praktek gitu kan, nanti dengan sendirinya itu kita bisa tahu gitu kan. Ya emang sebelumnya kita kasih tahu dulu ini titik-titik sarafnya gitu kan, terus yang paling utama di sini misalnya kan gitu, misalnya totok punggung ya kan, ada 12 saraf yang utama ya kan. Nanti setelah kita sering praktek ya otomatis nanti lah bisa tahu juga gitu kan. Gitu. Terus misalnya apa namanya tuh totok aura ataupun misalnya hiji saraf gitu kan gitu. Ya kita sering praktek ya kan, sering berlatih gitu kan. Nah nanti lama-lama kita bisa memahami juga dengan sendirinya lah. Berarti ada naluri berarti. Nah Gerak sendiri tuh. nanti gerak sendiri juga. Gitu. Si tangan tuh karena oh ini nanti misalnya sebelah sini misalnya ya kan yang kena ininya kan, nah harus kemana lagi kan gitu kan, misalnya untuk meredakannya gitu kan nanti disasar gini gitu kan. Jadi ya harus sering praktek dulu di sini juga. Awalnya itu kan misalnya sama rekan dulu, sama saudara dulu gitu kan. Nah hasilnya gimana gitu kan gitu. Nanti setelah yakin ya kan gitu kan, setelah yakin setelah ini baru ke orang lain gitu. Ada banyak juga yang belajar apa namanya tuh totok gitu. Ini juga ada yang baru namanya Asep, baru berapa hari dia di sini. Alhamdulillah dia udah bisa, saya bilang kan jangan dulu ke orang lain ya, keluarga dulu. Nah tanya gimana hasilnya kan gitu. Ya, alhamdulillah sih. Selama belajar di sini ya beliau udah ke orang lain, udah bisa lah gitu. Jadi selama masih belajar ya kita pantau dulu. Kemarin juga pas di sini ada yang ini gitu kan, yang sakit gitu kan, saya terapi dulu, saya liatin gitu kan. Ya kalau salah misalnya, nah saya benerin, saya nantinya kesini gitu. Jadi ya seperti itu, namanya belajar itu ya enggak apa namanya tuh istilahnya instan lah gitu kan, enggak instan gitu, Nggak langsung bisa. enggak ya, jadi ada tahap-tahapannya. Banyak sih kemarin juga ya yang dari Bogor ya 3 hari di sini nginap. Sebenarnya mah ini ya Pak, punten ya. Iya. Saya juga dulu pernah belajar di Cimande selama 2 tahun. Iya. Sampai sekarang tuh lupa lagi gitu. Oh, gitu. Jadi kepengennya pengen dipelajari lagi gimana gitu. Dasar-dasarnya tuh. Iya. Ya apa namanya itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada suatu energi ya, suatu energi dalam tubuh kita. Nah jadi si energi dalam tubuh kita ini minimal kita bisa merasakan dulu. Contohnya misalnya begini, apa yang kita gini-giniin, ini kan ada getaran, nanti ada hawa panas. Nah nanti kita gini-giniin gitu kan ya. Nah setelah kita benar-benar yakin berasa ada suatu energi, nah kita salurkan ke tangan misalnya lewat tangan, nah baru gitu. Berarti ada auranya Pak. Iya, karena di tubuh kita itu ada suatu energi gitu. Nah kita memanfaatkan energi kita, nah disalurkan lewat tangan gitu, baru ke yang sakit gitu. Ada metode totok punggung gitu kan. Jadi ya intinya mah ke dari tubuh kita, dari energi kita gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu panjang mah bisa dipraktekkan. Kebetulan ini ya, apa namanya tuh untuk pijat, dan ini ya beliau di sini yang udah mahir, Kang Wanara. Nah berarti teman-teman kita belajar dari Kang Wanara dulu, barangkali teman-teman Tatar ada yang Kata minat. Pasundan ada yang minat. Monggo. Kesini aja ya. Kebetulan di sini yang udah mahir ada Kang Wanara. Barangkali mau belajar hipno bisa juga. Hipno cepat,
belajar ya. Nggak perlu ada jampe-jampe apa enggak. Yang penting ada keberanian, ya kan. Terus bicaranya lugas, ya kan, gitu. Mudah dipahami, udah itu. Gitu. Metodenya seperti apa hipnoterapi? Yang Dari mana? banyak sih, gitu. Kayak kemarin nih dari Cirebon anaknya hilang, ya hilang ya, ya ada yang jadi si anak tersebut diiming-imingi kerja, ternyata dibawa kemana-mana sampai 3 hari. Gitu. Kebetulan ada yang kesini ya belajar, baru saya buka gitu kan gitu. Nah langsung praktek gitu ya, alhamdulillah ketemu gitu. Jadi misalnya begini ya, misalnya kemarin tuh ada yang hilang ya, kehilangan barang hari Rabu misalnya jam 7 misalnya ya. Nah kebetulan kejadiannya itu udah seminggu tapi bisa ketemu lagi. Nah, jadi kita flashback ke 2 minggu ke belakang ya, melalui bawah sadarnya lah gitu. Jadi diikuti gitu dari jam 7 itu apa nama tuh ya, udah misalnya udah dia tuh udah kena ya gitu kan, maksudnya udah ini bawah sadarnya gitu kan ya. Nah seorang tersebut diikuti ucapan kita dengan sugesti gitu. Ya alhamdulillah ya ketemu ya barangnya gitu. Ketemu. Nah misalnya seperti itu, terus misalnya menghilangkan fobia, ketakutan gitu. Yang uniknya nomor motor nomor rumah yang ngambil itu tahu Bisa digambarkan di bawa motor apa, motor apa, motor nomornya ini, berapa, motor berapa, sampai dibawa disimpan kemana. di rumah nomor berapa gitu. Dari hasil mengikuti alam bawah sadar itu. Iya. Padahal dia lagi kerja waktu itu tuh. Ya kalau mau belajar dari teman-teman, sahabat-sahabat Tetar Pasundan, Padepokan Singatama, terbuka silahkan. Bangga saya kalau banyak orang yang mau belajar. Iya benar. Lebih banyak persaudaraan. Nah, Sharing tukar informasi ya. iya, ya intinya mah mengembangkan keilmuan, Benar. tapi ya untuk kebaikan lah gitu. Saya juga khusus untuk terapi gitu. Beda lagi dengan dendam ya. Kalau hipno itu kalau subjeknya tidak mau nggak bakalan masuk. Kalau dendam mah lain lagi, dendam mah asal tepuk gini. Tapi kalau hipno mah subjeknya harus mau. Kalau nggak mau mah nggak masuk. Kemarin juga gagal. Nolak gitu. Kalau nolak, Udah tidur bangun lagi, nolak soalnya. nolak Emang semua orang itu bisa belajar ilmu hipnotis misalkan? bisa, Oh, bisa. nanti kan kita nggak tahu itu yang belajarnya nanti dipergunakan nggak baik gitu ke depannya. Ya tapi kan kita tekankan, kita yang tekankan. tekannya. Gitu. Hmm. Ya banyak sih kunci-kunci untuk sugesti apa nama tuh, misalnya seandainya apa misalnya saya pernah begini ya, ini mah pengalaman. Jadi ketika anak-anak di sini ya kan, nah saya tuh ngucap begini, apabila berbohong sama orang tua, saya bilang gitu ya, nih dengarkan, saya bilang gitu kan, apabila berbohong sama orang tua gitu, sampai 3 kali kan, nah masuk tuh sugesti itu ya masuk. Nah apabila berbohong sama orang tua, tangan Anda akan gini, misalnya akan gitu ya gitu. Kalau bahasa Sundanya waktu itu saya ngomongnya merengkel gitu kan, gitu kan, pas waktu itu tuh Sudah nama kayak gitu. gitu. Dengan apa nama tuh ya, dengan sendirinya tangan Anda akan Seperti itu. bengkok gitu ya, bengkok gitu kan. Nah pas saya tuh sebenarnya mah udah lupa lah gitu kan ya gitu. Pas seminggu kemudian Datang ke sini. ada yang datang ke sini, orang tuanya itu ini gara-gara anak saya sering main di sini katanya, tangannya jadi begini gitu. Saya bilang begini, emang kenapa Pak? Dia bilang, tuh katanya anak saya sering main tempat di sini katanya, tangannya jadi begini katanya gitu kan gitu. Ya udah Pak, sebelah sini duduk, saya bilang gitu kan, mendingan kita ngopi, kata saya bilang gitu. Nah
dia makin marah kan gitu. Udah tenang aja saya bilang gitu kan. Anaknya panggil saya bilang gitu kan. Nah, anaknya tuh bawa ke sini. Saya bilang, udah minta maaf sama bapak kamu, saya bilang gitu kan. Nah, udah minta maaf tuh ya langsung sembuh gitu, langsung sembuh dengan sendirinya gitu. Bapaknya kan kaget gitu kan gitu. Ya kenapa bisa begitu ya, itu udah rahasia saya lah sebelah itu kan gitu. Yang penting sehat lagi gitu. Nah, tadinya dia mama dikiranya saya apa namanya tuh menggunakan ilmu hitam gitu. Udah pantangan tadi Nah, akhirnya saya jelaskan ya kan gitu. Malahan akhirnya disuruh sering main terus ke sini gitu. Wah, dulu mau di sini anak-anak tuh rame. Cuma kesininya saya juga apa namanya tuh beralih gitu kan. Jadi beralih dari ke pengobatan. Jadi kalau dulu kan di seni kan banyak di sini. Gitu. lebih ke pengobatan sekarang. Iya. Perubahannya drastis semenjak adanya pandemi ya. Iya. Ya udah 3 tahun ya. Jadi hampir 3 tahun ya 3 tahun. dari 2019. 19. Iya, dari mulai 19 kita juga kegiatan agak berkurang gitu kan. Ya dulu mah di sini mau latihan apa, musik gitu kan. Ada ininya mah gendang gitu kan. Iya. Cuma yang mau belajar yang nggak ada. Saya mau lah belajar. Udah Nanti lah. udah jarang lah gitu. Bisa kerumunan nih sekarang mah ya. Ya itulah sekarang mah. Menghindari itu sih ya. Iya. Mana tinggal enaknya aja. Gurunya udah disediain, tapi anak-anaknya pada Nggak ada muridnya ya. Insya Allah nanti lah setelah beres pandemi kita sering sini silaturahmi. Ya harus ya, Pasti. silaturahmi kita Siap. apa namanya tuh harus memperpanjang persaudaraan, pererat tali silaturahmi. Jadi jangan sampai hari ini aja, ya kan Siap. gitu. Saya terbuka buat anak-anak Tatar Pasundan. Terima kasih banyak. Ajakannya terima kasih. Mangga. Gimana? Apalagi Ya, tikru badai naros yang terang, mangga. dari anak-anak barangkali ada yang mau Untuk sekarang ditanyakan. kegiatannya apa aja Pak? Untuk sekarang, ya untuk Bisa sekarang pandemi. mah paling ya pengobatan aja. Pengobatan. Paling ya yang datang ke sini aja. Ya. Itu yang datang pengobatan. Yang datang atau ada yang telepon nggak bisa datang ke sini ya? Seperti yang ke sana ya. Ya yang terjangkau aja, yang jauh-jauh mah ya. Ya kalau jauh ke Bandung ya. Repot. Ya udahlah, cukup. Barangkali anak-anak Tatar mau belajar bela diri, mau Boleh. ya. Iya. Mau Silakan belajar silat, ke Padepokan Singatama ya. Bersama kita Marwangi. boleh. Sekalian sama ilmu pernapasannya boleh ya. Nah, Betul, betul. Ilmu pernapasan. Sama saya juga boleh. Pembelajarannya Kampung gua udah bete belajar tebalnya ya tadi keilmuan merpati putih. nah saya dulu pernah di Benteng Cipta Garuda. Yang kita Kan gadanya pecah kan dari dulu ya. pecah Nah, itu. saya dulu pernah di Benteng Cipta Garuda. Iya. Cuma karena waktu itu apa namanya nggak inilah istilahnya nggak sampai tuntas gitu. Karena saya jauh ke Jawa Timur. Iya sih benar. Saya pindah ke Jawa Timur 96 tuh 2011 baru kesini lagi. Benda kita gak ada berarti sama kayak sama saya. Ya, ya saudara sih sebenarnya. Ya kakak adek. Cuma ini untuk terpecah. Nah, pengen mengembangkan lagi lah. Tapi kalau bisa ya di sini aja. Kopi kan dia kelihatan dulu. Kalau kan kita apa aja sih dengan kalau menghargai hubungan dengan itu otomatis keilmuan tenaga dalam harus kita masakan ada hubungan enggak itu. Ya apa
ya harus dilatih sih. Apalagi latihan. Iya. iya. Sultan pernapasan. Ini pernapasan. Saya juga dulu di laut ya, pernah di laut. Pernah Iya di laut dulu kan. Latihan pernapasan itu di laut. di laut, di sungai sampai segini. Iya. Kalau pernapasan kalau melihat orang Buat teman-teman ya tingkatkan latihan lah pernapasan supaya kuat. Ya minimal Banyak tuh, teman lah. sering-seringnya seminggu 2 kali. 2 kali. Gitu. Bang kali latihan di sini aja ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Tinggal diagendakan aja. Misalnya apa namanya tuh seminggu 2 kali, misalnya kita mengadakan latihan. Apa-apa. Yang paling utamanya mediator ya. Ah iya. Yang paling utama main mediator yang harus sering digenjot. waktu udah mulai malam ya kita mau syuting ya. Iya boleh. Boleh ya? Iya. Nah teman-teman jangan lupa dukung juga ya channel Singatama, mohon di subscribe ya. Ya, harus. Harus di subscribe teman-teman Harus. Latar Pasundan juga, mohon dukungannya ya untuk channel kami. Ya kedepannya kita semakin berkembang, tanpa kalian kita bukan apa-apa lah. Iya. Betul. Udah, Udah. Tinggal ditutup. ya udah. Kami mah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Barakallah.